nama saya Mary Christina Sitanggang dengan NPM 19010101000 dari PGA 2 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Hari ini saya akan menjelaskan metode, media, dan pendekatan yang cocok dalam pembelajaran puisi. Yang pertama, metode yang saya gunakan sebagai calon guru yaitu metode Discovery Inquiry, di mana metode ini mengajarkan pencarian ide yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik secara kritis dan logis. Alasan saya memilih metode ini sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sehingga mereka dapat berpikir bebas dan dapat mengutarakan ide serta pendapat dalam dirinya, serta anak didik tidak mau dalam mengatakan pendapatnya. Banyak anak didik yang tidak mau mengatakan pendapatnya karena mereka sangat takut terhadap gurunya, ada seperti itu. Nah, dengan diadakannya metode Discovery Inquiry ini, anak-anak tidak akan pernah takut dalam mengatakan pendapatnya. Yang kedua adalah media. Media yang saya gunakan dalam materi puisi yaitu media gambar. Mengapa saya memilih media gambar? Alasannya karena dengan diterapkannya media gambar kepada peserta didik, maka anak didik mudah untuk mengutarakan isi hatinya dengan melihat gambar tersebut dan dia bisa membuat kata-kata dari gambar tersebut. Nah, dengan digunakannya media gambar, si guru menunjukkan gambar kepada anak didik. Nah, dengan menunjukkan gambar itu, anak didik dapat melihat gambar itu dan mengimajinasikan dari pikirannya sendiri, sehingga dia dapat menulis atau bisa mengarang puisi tersebut. Ketiga, pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan dalam materi puisi yaitu pendekatan studi center. Mengapa demikian? Alasan saya menggunakan pendekatan itu yaitu pendekatan ini dituntut siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran serta peserta didik diharapkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan ada pendekatan ini, siswa dituntut untuk mandiri. Bukan mandirinya hanya siswa aja yang berperan, tapi guru juga menjadi jalan untuk siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Mary Christina Sitanggang dengan NPM 19010101000 dari grup PGA 2. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar materi puisi kepada anak SD. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Semua sehat kan? Nah, untuk kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Kali ini ibu yang membawakan doa. Sekarang diambil posisi berdoa, yaitu dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, berkatilah pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya apapun nanti yang kami dapat, buatlah itu menjadi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, kita kan sudah berdoa. Kalau kita melakukan sesuatu hal, kita harus berdoa dulu. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kalian semua. Didengarkan ya. Adit, Ani, Aisyah, Budi, Dodi. Oke, hadir semuanya ya. Nah, tadi kan udah ibu bilang, materi kita hari ini mengenai puisi. Kalian tahu nggak apa itu puisi? Nah, puisi itu salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, kalau kita membuat puisi dan kalau kita mengutarakan puisi, tidak boleh asal-asalan. Itu harus ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, kalau kita membaca puisi tidak boleh seperti membaca cerpen atau membaca cerita lainnya. Kita harus ada iramanya, ada rimanya, ada penyusunan katanya, ada liriknya, dan juga ada baitnya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan bagaimana jenis-jenis puisi. Nah, puisi memiliki dua jenis yang paling umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair,
talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi modern biasanya disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah barisnya, dan lain sebagainya. Puisi lama yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Nah, pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajap AB dengan setiap baris terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada puisi lama dan juga puisi modern. Puisi lama berupa pantun. Misalnya, kalian tahu kan anak-anak bagaimana pantun, terus syair, terus talibum, dan mantra, dan gurindam. Nah, kan sudah Ibu jelaskan apa itu puisi. Puisi itu karya sastra, berarti karya sastra. Berarti itu sudah nyata. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Sekarang coba kalian buat puisi melalui gambar sungai. Nah, Ibu sudah memberitahu gambarnya yaitu gambar sungai. Sekarang coba kalian amati gambar sungai tersebut. Nah, setelah kalian mengamati gambar sungai tersebut, coba utarakan apa ide atau apa gagasan atau isi dari pikiran kalian. Lalu tuangkan ke dalam sebuah buku atau catatan. Gak mungkin kan pikiran Ibu sama dengan pikiran kalian. Nah, sekarang kita sama-sama membuat puisi. Ibu membuat puisi, kalian juga membuat puisi. Nah, puisinya tuh berjudul Sungai. Nanti kita bacakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Tapi kalian harus mengamati gambar sungai tersebut. Nah, udah anak-anak, udah selesai. Nah, waktunya sudah lebih dari 10 menit. Sekarang kita akan membaca apa isi dari pikiran kalian mengenai puisi tentang sungai. Semuanya pasti berbeda-beda kan, gak mungkin ada yang sama. Karena gak sama semua pikiran orang. Nah, untuk puisi yang sudah kalian buat, itu simpan kalian dulu. Kalian itu simpan nanti terus dikumpul. Setelah itu, Ibu akan memeriksanya nanti. Sekarang Ibu akan mengutarakan puisi yang dari pikiran Ibu, yaitu mengenai sungai. Tengok ya, Ibu membaca. Sungai. Sungai, kau adalah tempat perahu kecil lewat. Tetapi, mengapa orang-orang membuang sampah ke tempatmu? Seharusnya orang-orang membersihkan tempatmu. Kau bisa mengalir sampai ke laut. Nelayan yang jauh dari laut dapat melewati tempatmu. Ikan-ikan bisa tinggal di tempatmu. Orang-orang bisa mandi di tempatmu. Kau mengalir terus-menerus. Kau mempunyai banyak nama-nama. Airmu dapat menyemburkan tanah. Nah, itu merupakan puisi dari pikiran Ibu. Kan gak mungkin sama dengan anak-anak kan? Nah, puisi Ibu tadi itu merupakan puisi lama. Itu merupakan puisi lama yang mempunyai bait AB. Nah, untuk itu anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menulis yang baik. Menulis yang baik bukan dengan cara membacanya seperti membaca cerita atau membaca cerpen, tapi mempunyai irama, bait, dan juga larik. Kalau membaca puisi tidak boleh sembarangan. Itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dan harus terus belajar. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian mengumpulkan tugas. Nah, sekarang kumpulkan kalian. Nanti Ibu akan memeriksanya. Terus minggu depan
Ibu akan mengasih tahu yang mana yang salah. Dan kalian harus belajar bagaimana cara membaca puisi yang baik. Minggu depan, Ibu akan menyuruh salah satu persatu untuk membaca puisi dalam kelas. Agar Ibu tahu di mana kemampuan dari anak didik Ibu. Agar Ibu bisa membantu kalian supaya bisa membaca puisi dengan baik. Nah, sampai sini pertemuan kita. Bila ada pertanyaan, siapa yang ingin bertanya? Bila tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri pembelajaran kita atau proses pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kita sudah membuka dengan doa. Sekarang kita menutup dengan doa. Kali ini juga Ibu yang akan menutupnya dengan doa. Sekarang dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Ya Tuhan, kami sudah melakukan proses pembelajaran. Kiranya berkatilah proses pembelajaran kami supaya bisa menjadi pedoman bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, hati-hati di jalan mau pulang, jangan lari-lari ya. Terima kasih, selamat pagi.